Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Ningnimas Jaya Putri Nasuha dengan NPM 20208420303 dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Musamus. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fase-fase perkembangan, yaitu subtopik dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diasuh oleh Bapak Andreas Henuk SPD MPD. Baik, di sini kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan. Perkembangan peserta didik berdasarkan fase biologis. Periodisasi berdasarkan biologis adalah periodisasi yang pembahasannya berdasarkan kondisi atau proses pertumbuhan biologis anak. Para ahli yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah Aristoteles. Aristoteles merumuskan perkembangan anak dengan 3 fase perkembangan, yakni fase 1, yaitu pada usia 0-7 tahun yang disebut masa anak kecil dan kegiatan pada fase ini hanya bermain. Fase 2, yaitu pada usia 7-14 tahun yang disebut masa anak atau masa sekolah, di mana kegiatan anak mulai sekolah di sekolah dasar. Fase 3, yaitu usia 14-21 yang disebut dengan masa remaja atau pubertas. Masa ini adalah masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Perkembangan peserta didik berdasarkan fase didaktis, dengan pembagian periodisasinya sebagai berikut. Masa sebelum lahir. Masa ini berlangsung sejak terjadinya konsepsi atau pertemuan sel sperma sampai lahir, kira-kira 9 bulan 10 hari atau 280 hari. Masa sebelum lahir ini terbagi dalam 3 periode, yaitu periode telur atau zigot yang berlangsung sejak tumbuhan sampai akhir minggu kedua, periode embrio dari akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua, periode janin dari akhir bulan kedua sampai bayi lahir. Masa bayi baru lahir. Masa ini dimulai dari sejak bayi lahir sampai bayi berumur kira-kira 10 atau 15 hari. Dalam perkembangan manusia, masa ini merupakan fase pemberhentian, artinya masa tidak terjadi pertumbuhan atau perkembangan. Masa bayi. Masa ini dimulai dari umur 2 minggu sampai umur 2 tahun. Masa bayi ini dianggap sebagai periode kritis dalam perkembangan kepribadian, karena merupakan periode di mana dasar-dasar kepribadian dewasa pada masa ini diletakkan. Masa kanak-kanak awal. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari 2-6 tahun. Masa ini dikatakan usia prakelompok, karena pada masa ini anak-anak mempelajari dasar-dasar perilaku sosial sebagai persiapan bagi kehidupan sosial yang lebih tinggi yang diperlukan untuk penyesuaian diri pada waktu masuk kelas 1 SD. Masa kanak-kanak akhir. Akhir masa kanak-kanak atau masa anak sekolah ini berlangsung dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun. Masa kanak-kanak akhir ini yaitu telah siap untuk mendapatkan pendidikan di sekolah. Masa puber. Masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja, yaitu umur 11 atau 12 tahun sampai umur 15 atau 16 tahun. Kriteria yang sering digunakan untuk menentukan pemulaan masa puber adalah haid yang pertama kali pada anak perempuan dan basah malam pada anak laki. Perkembangan peserta didik berdasarkan tingkatan pendidikan. 1. Perkembangan peserta didik periode sekolah dasar SD. Dalam psikologi perkembangan, usia peserta didik di SD berada dalam periode akhir masa kanak-kanak, kira-kira berada pada usia antara 6 atau 7 tahun. Periode ini tanggap dengan kondisi yang sangat mempengaruhi pribadi dan kerugian sosial anak. Perkembangan aspek kognitif yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, kemampuan intelektual mulai dari mengingat sampai dengan kemampuan memecahkan masalah. Perkembangan aspek efektif. Kemampuan efektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap hati yang menunjukkan penerimaan atau tanggapan terhadap sesuatu. Kemampuan efektif terdiri dari yang paling sederhana, yaitu memperhatikan suatu fenomena yang merupakan faktor internal individu.
Kemampuan ini dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu pengenalan, penerimaan, pemberian tanggapan, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian dalam pengalaman. Perkembangan aspek psikomotorik. Perkembangan psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang melibatkan koordinasi antara saraf dan otak. Kemampuan ini terdiri dari 5 kelompok, antara lain isyarat, manipulasi, perkiraan, artikulasi, dan naturalisasi. 2. Perkembangan peserta didik periode sekolah menengah pertama (SMP). Dalam tahap perkembangannya, peserta didik usia SMP berada pada periode perkembangan yang sangat pesat dari segala aspek perkembangan. Berikut ini yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu perkembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perkembangan aspek kognitif, yaitu usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, peserta didik sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotetis, sehingga mereka mampu menilai sesuatu yang akan atau yang mungkin terjadi yang merupakan sesuatu yang bersifat abstrak. Perkembangan aspek efektif. Tataran efektif yang berimplikasi pada peserta didik di SMP sebagai berikut. Sadar akan situasi, fenomena di masyarakat dan objek di sekitarnya. Respon terhadap stimulus-stimulus yang ada di lingkungan mereka. Mampu menilai, sudah mulai mengatur nilai-nilai dalam suatu sistem dalam menentukan hubungan antara nilai-nilai yang ada. Perkembangan aspek psikomotorik. Perkembangan aspek psikomotorik ini juga merupakan salah satu aspek yang perlu diketahui oleh guru. Perkembangan aspek-aspek psikomotorik peserta didik SMP melalui tahap-tahap berikut. Tahap kognitif. Tahap ini tahap dengan adanya gerakan-gerakan yang kaku dan lambat. Hal ini terjadi karena peserta didik masih dalam taraf belajar untuk mengendalikan gerakan-gerakannya. Mereka harus berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan suatu gerakan. Tahap asosiatif. Pada tahap ini, peserta didik membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk belajar tentang gerakan-gerakan yang akan membentuk. Mereka mulai dapat mengasosiasikan gerakan yang sedang dipelajari dengan gerakan yang sudah dikenalnya. Tahap otonomi. Pada tahap ini, peserta didik telah mencapai tingkat otonomi yang tinggi. Proses belajarnya sudah hampir lengkap, meskipun mereka tetap dapat memperbaiki gerakan-gerakan yang dipelajarinya pada tahap ini. 3. Perkembangan peserta didik periode sekolah menengah atas SMA. Pada masa SMA, peserta didik melalui masa yang disebut masa remaja atau pubertas. Umumnya mereka tidak mau dikatakan sebagai anak-anak, tapi jika mereka disebut orang dewasa, ada perubahan-perubahan yang bersifat universal. Perubahan-perubahan tersebut akhirnya berdampak pada perkembangan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik mereka. Perkembangan aspek kognitif. Pada masa remaja, terjadi kematangan intelektualitas yang berkembang bersama dengan kematangan organ seksualnya. Akan terjadi perubahan fisik dan sosial, juga perubahan-perubahan dengan cara berpikir dan pengolahan informasi. Remaja mulai merasa bahwa hal itu merupakan pilihan pribadi, bukan pendapat orang tua. Perkembangan aspek afektif. Masa remaja dikenal dengan masa badai dan stres, yaitu kejadian pergolakan emosi yang diiringi dengan pertumbuhan fisik yang pesat dan pertumbuhan secara psikis yang bervariasi. Pergolakan emosi yang terjadi pada remaja tidak lepas dari bermacam-macam pengaruh, seperti pengaruh lingkungan, tempat tinggal, keluarga, sekolah, dan teman-teman sebaya, serta aktivitas yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan aspek psikomotorik. Kemampuan psikomotorik yang berkaitan dengan keterampilan motorik yang berhubungan dengan anggota tubuh atau tindakan yang melibatkan koordinasi antara saraf dan otak. Perkembangan psikomotorik yang dilalui oleh peserta didik SMA memiliki kekhususan yang antara lain
kejadian oleh perubahan-perubahan ukuran tubuh, ciri kelamin yang primer, dan ciri kelamin yang sekunder. Mungkin sekian video pembelajaran saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.